Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita bertemu kembali di kuliah analisis algoritma. Kita masuk ke bab algoritma divide and conquer. Ini adalah salah satu strategi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan algoritma yang persoalan tersebut sebelumnya pernah kita bahas. Nanti kita akan menggunakan strategi ini atau algoritma ini untuk persoalan-persoalan yang sama. Sumber kuliah kali ini masih tetap sama dari Pak Dr. Rinaldi Munir yang beliau menyampaikan di kuliah strategi algoritma ya. Kalau di kuliah kita kali ini kuliah analisis algoritma. Ya, divide and conquer itu dulunya adalah strategi militer atau yang dikenal dengan divide et impera. Jadi, divide and conquer itu adalah strategi di mana atau divide et impera ini adalah strategi kalau ingin memenangkan satu perang itu caranya adalah dengan memecah belah musuh, lalu kemudian menyelesaikan perlawanan terhadap musuh-musuh yang lebih kecil. Nanti setelah itu baru wilayah-wilayah yang telah kita taklukkan dalam part-part yang kecil itu kita satukan. Nah, strategi tersebut sangat fundamental di dalam ilmu komputer dengan nama divide and conquer. Nah, ide dari divide and conquer ini kita bisa lihat pertama dari definisinya. Divide itu artinya membagi persoalan menjadi beberapa subpersoalan atau persoalan yang memiliki kemiripan dengan persoalan semua namun ukurannya lebih kecil ya. Idealnya berukuran hampir sama. Maksudnya hampir sama itu pada ukuran yang paling kecil itu idealnya ukurannya semuanya sama. Nah, lalu kemudian ketika melakukan conquer atau solve atau penanganan, itu ada proses menyelesaikan masing-masing sub persoalan atau persoalan secara langsung jika berukuran kecil atau secara rekursif jika masih berukuran besar. Nah, jadi algoritma ini naturalnya itu menggunakan skema rekursif. Teman-teman bisa kembali mempelajari skema rekursif di mata kuliah algoritma. Lalu kemudian ada bagian combine, yaitu menggabungkan solusi masing-masing subpersoalan atau persoalan sehingga membentuk solusi persoalan yang lebih utuh sebagaimana yang diterima pada bagian awal. Nah, ini adalah diagram yang menggambarkan bagaimana skema divide and conquer. Misalkan kita punya persoalan namanya P, persoalan ini cukup besar, lalu ada pertama bagian divide dan conquer sekaligus ya maksudnya ya. Jadi bagian divide adalah kita memecah P ini ke dalam beberapa bagian. Ada P1, P2 gitu ya. Lalu karena P1 dan P2 ini masih cukup besar, maka P1 kita pecah lagi menjadi P11 dan P12. Lalu P2 ini kita pecah lagi menjadi P21 dan P22. Nah, berikutnya karena P11 ini dianggap masih cukup besar, maka dipecahkan kembali menjadi P111, lalu P112 dan seterusnya. Ketika ukuran sudah cukup kecil, maka dilakukanlah bagian solve ya. Diselesaikan persoalannya di bagian yang lebih kecil. Nah, selanjutnya ada proses mengcombine dari yang lebih kecil tadi dikembalikan ke ukuran yang semulanya. Jadi P11 dan P112 digabung menjadi P11, lalu P11 dan P12 digabung menjadi P1 dan P itu gabungan dari P1 dan P2 yang sudah diselesaikan persoalannya atau sudah solve gitu ya. Nah, ini gambaran bagaimana algoritma divide and conquer. Nah, objek persoalan yang dapat dibagi itu bergantung inputnya atau masukannya atau instant persoalan yang berukuran n ya. Jadi kita mesti memahami input yang dapat diproses itu memiliki ukuran tertentu. Misalkan array atau larik gitu ya, atau table satu dimensi, bisa juga matrix, bisa juga persoalan eksponensial, bisa juga objek polinom dan lain-lain bergantung persoalannya. Nah, tiap-tiap sub persoalan itu memiliki karakteristik yang sama ya, dengan karakteristik persoalan yang semula. Jadi sub persoalan itu harus punya karakteristik yang sama. Nah, sehingga metode
divide and conquer ini tadi sudah disampaikan lebih natural jika dikerjakan secara rekursif. Oke. Nah, ini adalah skema umum kalau kita ingin membuat algoritma divide and conquer. Ada sebuah prosedur, kita sebut divide and conquer, menerima input P, problem, dan N integer ya. Ini skema umumnya. Nanti beberapa kasus inputnya bisa jadi lebih. Lalu prosedur ini menyelesaikan persoalan P dengan algoritma divide and conquer di mana masukannya P berukuran N, ini karakteristik utamanya, dia harus memiliki ukuran tertentu, lalu luarannya ada solusi persoalan semua. Nah, di bagian algoritmanya, kita cek dulu apakah N ini, masukannya ini lebih kecil dari N0. N0 ini adalah batas yang menunjukkan bahwa ukuran cukup kecil. Jika cukup kecil, maka solve persoalan P yang berukuran N ini. Ya. Jadi kita nanti menentukan N0-nya untuk P dengan ukuran tertentu. Jika kita anggap ini sudah cukup kecil. Nah, jika tidak, maka kita divide atau bagi menjadi sub persoalan P1, P2, dan seterusnya hingga PR yang masing-masing masukannya berukuran N1, N2, dan seterusnya sampai NR. Nah, untuk masing-masing persoalan yang sudah menjadi sub-sub ini atau menjadi upah persoalan ini, lakukan kembali divide and conquer, artinya memanggil kembali prosedur ini dengan P adalah sub persoalan dan N adalah jumlah dari sub persoalan yang ingin kita selesaikan. Nah, nanti setelah itu maka dilakukan proses combine solusi P1, P2, dan PR menjadi solusi persoalan semula. Nah, secara umum kompleksitas dari algoritma divide and conquer ini ada dua. Ini ada pertama kompleksitas GN, ini adalah kompleksitas ketika N kurang dari sama dengan N0 yang bagian atas ini ya. Ini ada kompleksitasnya di bagian sini. Lalu kemudian ada kompleksitas waktu di bagian sub persoalan ini kan ada TN, ini TN1, TN2, dan seterusnya sampai TNR, dan ditambah FN. FN ini adalah kompleksitas saat proses combine. Ini ketika N-nya lebih besar dari N0 atau batas ukuran yang kita tentukan. Nah, jadi TN ini adalah kompleksitas waktu penyelesaian persoalan P yang berukuran N, lalu GN ini adalah kompleksitas waktu untuk solve atau penyelesaian solusi jika N-nya sudah cukup kecil, lalu kemudian TN1, TN2, dan seterusnya hingga TNR adalah kompleksitas waktu untuk memproses setiap sub persoalan atau upah persoalan. Dan FN adalah kompleksitas waktu untuk combine solusi dari masing-masing sub persoalan. Nah, jika kita membagi ya selalu menghasilkan jika pembagian ya maksudnya pembagian ini adalah proses di mana kita memecah-mecah persoalan tadi menghasilkan dua ukuran sub persoalan yang berukuran sama, maka kita bisa tuliskan notasinya seperti ini. Kita buat prosedur divide and conquer di mana menerima inputan P problem dan N integer. Lalu kemudian di bagian algoritmanya, cek apakah N dari persoalan ini sudah lebih kecil atau sama dengan N0. Jika sudah, maka selesaikan persoalan. Jika tidak, divide, bagi. Nah, dibaginya ini selalu dibagi dua, menjadi dua sub persoalan P1 dan P2 masing-masing N-2. Jadi N-nya langsung dibagi dua. Lalu kemudian di sini divide and conquer bagian P1 dengan N-nya yang sudah dibagi dua dan divide and conquer P2 yang N-nya sudah dibagi dua. Artinya apa? P1 yang N-nya dibagi dua ini akan masuk ke prosedur yang ini. Nah, jika nanti dia ukurannya tidak lebih kecil, maka dia juga akan dibagi dua kembali menjadi P11 dan P12 sebagaimana diagram tadi di slide sebelumnya. Nah, bagian P2-nya pun juga sama ya, akan dikirimkan kembali ke prosedur divide conquer untuk diselesaikan jika ukurannya sudah cukup kecil. Jika ukurannya masih cukup besar, maka nanti akan dibagi kembali. Nah, lalu kemudian ada proses combine. Nah, kompleksitas waktunya kita bisa rumuskan ketika proses solve itu kompleksitas waktunya GN, ketika N kurang dari atau sama dengan N0, lalu kemudian jika tidak, maka kompleksitas waktunya adalah 2T dikali N dibagi 2, ini untuk bagian divide-nya, lalu kemudian ini maksudnya TN yang ini ya, nanti ini ada proses rekursif di sini, lalu ditambah dengan FN. FN ini adalah kompleksitas waktu ketika mengcombine
hasil-hasil dari penyelesaiannya. Nah, beberapa persoalan yang diselesaikan dengan algoritma divide and conquer itu adalah persoalan min-max, nanti kita akan bahas. Itu adalah proses mencari nilai minimum dan nilai maksimum dari array, menghitung perpangkatan, persoalan pengurutan atau sorting, nanti ada merge sort dan quick sort, lalu kemudian mencari sepasang titik terdekat atau close pair problem, yang kelima ada convex hull, yang keenam perkalian matriks, yang ketujuh perkalian bilangan bulat besar, yang kedelapan perkalian dua bilangan polinom. Nah, itu adalah persoalan-persoalan nanti yang akan kita bahas dengan algoritma divide dan conquer. Untuk video kali ini sampai di sini dulu, nanti kita akan belajar berikutnya untuk setiap kasus-kasus dari persoalan yang akan diselesaikan dengan algoritma divide and conquer. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.